Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tetapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu, saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh gitu. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak semata wayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lampau kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk membentuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu udah gak ada. Dan pada saat di RSCM itu saya melihat suatu penglihatan. Saya berdiri di sebuah arena pertandingan, banyak sekali penontonnya. Lalu saya melihat seorang pria, dia berkata, "Engkau harus mengasihi musuhmu, kalau tidak keselamatanmu akan dicabut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu kasih, akulah dia. Aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku. Jadi kamu kuat." Lalu saya tertawa. Kuat, saya bilang gitu. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan. Saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis banget. Bapak, engkau tega. Engkau seharusnya bilang sayang sama aku, sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Lalu Bapak bilang, engkau anak sulung yang iri hati. Cuman waktu datang ke RSCM itu, saya merasa tenaga saya itu, saya begitu lemas gitu loh. Saya secara pribadi seperti tidak ada tenaga. Saya berhadapan dengan dia setelah dia dinyatakan sebagai pelaku. Dia masih di rumah duka. Sosok Kasifah yang begitu kecil sampai saya jagain kurang lebih 3 atau 4 orang dengan 1 security. Saya bisa membalas, ada kesempatan, tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan. Lalu saya juga mendapat penglihatan ketika pemakaman itu saat Sarah mau dikuburkan. Saya berdoa begini, Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku. Ini terakhir kalinya aku lihat Sarah akan dikubur. Jadi saya itu diseret pelan-pelan seperti saya masuk ke kolam. Dan airnya itu adalah air kasihnya Bapak. Saya tahu rasanya kasih Bapak yang luar biasa. Saya tahu hatinya Bapak itu, Hafid dan Asifah itu adalah anak-anak Bapak juga. Jadi Bapak itu sedih, aduh nak, kenapa sampai engkau melakukan hal yang jahat. Jadi Bapak mau mengambil mereka berdua untuk kembali ke dalam dekapannya dengan hal yang benar. Jadi saya bilang, sudah Bapak, jangan engkau tarik aku lagi lebih dalam untuk merasakan kasih-Mu. Bapak bilang, setiap hari aku menangis untuk setiap perbuatan manusia yang berbuat jahat. Saya bingung, Tuhan, setiap hari engkau gak capek ya nangis ya. Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu luar biasa. Saya bilang, Bapak sudah, jangan engkau tarik aku lebih dalam lagi. Aku ini mamanya Sarah, aku gak pengen orang anggap aku edan. Saya bilang begitu. Mana mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang Bapak kasihi. Jadi orang kadang-kadang sering bertanya-tanya, loh kalau udah mengampuni ya udah, nggak usah ngotak-ngatik tentang proses hukum. Kalau melihat orang bersalah kita nggak menegur, nggak ngasih tahu, kita ikut bersalah juga. Orang berbuat salah, tapi sampai berbulan-bulan tidak mau mengakui kesalahannya. Saya meyakini bahwa kalau orang sama sesamanya tidak mau kesalahannya, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan. Yang menyelamatkan kehidupan dia di kehidupan kekal bukan karena proses hukum. Jadi segeralah mengakui kesalahannya, bertobat dan meninggalkan kejahatan-kejahatan yang sudah mereka lakukan untuk berbalik sama Tuhan. Bukan hanya rutinitas ibadah, tapi punya relasi secara khusus sama Tuhan.
Tadinya aku udah mau mengampuni, tapi aku mau tetap udah biar aja, aku nggak mau ketemu, nggak mau apa sama mereka berdua. Tapi ketika aku dikasih hati yang baru, aku menjadi tahu aku sayang sama mereka seperti Bapak sayang, dan aku tahu itu bukan asalnya dari dalam diriku. Ini loh, aku tuh punya rencana yang kayak gini. Kebaikanku itu luas sekali, jadi engkau harus belajar dariku. Jadi aku sebetulnya juga dibentuk. Aku dan suamiku dibentuk gitu. Jadi Tuhan, ternyata engkau benar luar biasa.